Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logo. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup, hidup. Lah, sok kayaknya. Gering sih tak orang kampung nong. Iya, siapa bilang saya orang kota? Saya ngotok ngowek di kampung. Oke, jadi kalau di video kemarin saya membahas tentang ciblek sawah atau ciwah, ya, ciblek sawah. Kalau di video kali ini saya akan membahas dulu, menjawab dulu pertanyaan dari sahabat saya tercinta, namanya itu Kang Ujang Sofyan. Dia itu bertanya seperti ini pertanyaan teh. Bagaimana caranya Teh Nong supaya burung anis yang kurang semangat bunyinya menjadi gacor merenan? Tolong dijawab ya Teh Kenong. Oke, siap. Ini pertanyaannya. Ditalar atau IQ orang desa mah jangan diragukan. Oke, jadi di sini saya akan membahas dulu tentang pertanyaan dari Akang Sofyan. Oke, jadi kenapa burung kita itu kurang semangat bunyi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang burung gacoran. Yang pertama, burung tidak semangat bunyi itu karena dia itu sakit, terganggu di sistem metabolismenya, ya, terganggu di hormonnya, dia itu jadi kurang semangat dia itu bunyinya karena dia itu terganggu, karena dia itu sakit, terganggu di sistem metabolismenya, terganggu di sistem pencernaannya. Yang kedua, burung itu kurang semangat bunyi karena dia itu yang pertama sakit, yang kedua itu mau mabung. Biasanya burung kalau mau mabung memang terindikasi hal-hal yang seperti sakit. Dia itu malas bunyi, dia itu ngahuyuntud. Jangan memakai bahasa Sunda dong, Tenong. Ya, ngahuyuntud itu begini ya, murung, lemah, lesu, lunglai. Jadi dia itu sekalinya bunyi itu kurang ngotot, kurang geregetan, jadinya geregetan, kurang greget. No, bener eta teh, bener pisan, bener sekali. Jadi burungnya itu sekalinya dia itu mau bunyi, dia itu kurang neken, kurang ngotot. Jangankan bunyi sampaikan ke anis merah itu kan identik dengan ketelerannya ya, werek picung, werek kucubung, nepikeun ka werek gadung. Nah, itu biasanya, wih, pokoknya manong, nah, seperti itu, greget. Pokoknya kita yang melihatnya itu sampaikan ke, aku terpesona dengan pandangan yang pertama. Tapi ini burung malah terindikasi itu bunyinya itu kurang semangat. Yang ketiga, burung itu kelebihan hormon. Maksudnya kelebihan hormon itu bagaimana, no? Bisa jadi burung kita itu over birahi atau OB. Jadi gacornya itu kurang enak karena kelebihan birahi. Itu juga menjadi faktor burung kita itu dibirahi ya, kelah sekedap. Nah, itu biasanya hal-hal yang terjadi pada burung-burung yang terkena tiga masalah tadi, tiga faktor tadi. Yang pertama itu sakit, yang kedua itu mau mabung, yang ketiga itu over birahi. Lalu bagaimana dong cara penanganannya? Karena di sini ada tiga faktor, berarti penanganannya juga berbeda-beda. Tidak semuanya sama penanganannya. Akang di sini tidak menjelaskan yang sebegitu detailnya. Ini cuma kurang otot aja. Ada juga burung kurang semangat bunyinya karena dia itu yang keempat, pokoknya lupa. Karena dia itu kekurangan extra fooding. Jadi extra fooding yang diberikan kepada burung kita itu kurang pas takarannya. Kelebihan extra fooding dia juga ngahuyuntud, lemes, larinya ke over birahi tadi, kelebihan extra fooding. Kekurangan extra fooding juga dia itu kurang semangat bunyinya. Karena apa? Titik birahinya itu tidak tersentuh. Ngomong-ngomong sentuhan. Semal balik guys ya, nang lamunnya sama. Nang asa aya lieuran saalit. Apakah aku kudu dikasih kontraksin? Atau ya tentu saja jangan, Kang. Oke, treatment kita mulai saja dari pagi. Burung akan terlihat sehat atau tidaknya itu burung di pagi hari. Kalau burung yang sehat, burung yang stabil emosi dan birahinya, dia itu tidak over birahi ya, burung akan gacor di pagi hari.
Pas waktu pengembunan itu gunanya, pengembunan itu sangat banyak sekali fungsi dari pengembunan yang sering kali diabaikan sama para pemula. Yang pertama, fungsi pengembunan itu, burung itu akan sehat kalau pas diembunkan ya, karena di habitat aslinya di Gunung Burigir itu, di Gunung Sinur itu, burung anis itu setiap pagi dia keluar, setiap pagi dia mengembunkan tubuhnya, karena pas waktu pengembunan dia itu akan buka paruh. Pengembunan sangat bagus untuk masteran, untuk daya ingatnya, untuk motoriknya, untuk daya tangkapnya, itu sangat bagus sekali pas di waktu pagi hari. Kenapa masteran susah masuk? Karena biasanya waktu yang kita berikan pada saat pemasteran itu kurang tepat. Saya mah full 24 jam nong diputerin MP3. Sebenarnya itu juga kurang bagus. Karena pada dasarnya di habitat aslinya di Gunung Burigir, di Gunung Sinur itu, burung anis itu, burung-burung itu hanya dengan karakter tertentu, burung itu yang mau gacor di malam hari. Jadi kalau waktunya dia itu istirahat di habitat aslinya, ya istirahatin saja. Jangan dikasih masteran unggal usik seperti itu. Jangan memakai bahasa Indonesia, jangan memakai bahasa Sunda. Jadi pas pagi-pagi kita embunkan. Kalau dia itu gacor, berarti dia itu stabil emosi birahinya. Nah, seperti itu. Karena terlihat burung yang stabil itu, dia itu tatapan mata itu lebih tajam, bulu itu lebih berkilau, lebih padat, lebih rapat, dan juga lebih singset, dan disertai dengan bunyi atau gacoran. Nah, seperti itu. Kita embunkan saja untuk semua burung, kita embunkan saja dari jam 4 dengan ada kasus. Ini karena ada kasus, kalau tidak ada kasus saya biasa mengembunkan untuk semua burung itu jam 5 pagi saja. Ini embun saja dari jam 4 pagi. Untuk menstabilkan hormon, untuk menyegarkan burung yang kurang semangat saat bunyi. Apa sih nong sebenarnya penyemangat itu? Penyemangat itu belahan jiwa sayang. Duit penyemangat mah nges pasti eta manong yang lain kelu yang lain. Jam 4 kita embunkan saja burungnya. Setelah diembunkan kita keluarkan, kita bukan keluar esok pokok deui euy. Setelah jam 4 kita embunkan, kita bawa aja sampai ke jam 6. Pengembunan yang bagus itu di mana nong? Pengembunan yang bagus itu di arena terbuka. Bukan harus dibuka kandangnya, bukan harus dibuka sangkarnya. Maksud di arena terbuka yang saya maksud itu bukan di halaman rumah, bukan di depan rumah, tapi semisal di kebun, di dekat sungai, dekat sawah, itu membuat dia itu merasa ada di habitat aslinya. Jadi dia itu merasa relax. Nah, itu perlu sekali kerilekan itu dimiliki oleh burung, setiap makhluk hidup sebenarnya mah. Manusia juga kalau yang rileks itu akan beberehelan, akan ketawa-ketawa, akan riang, gembira, terlihat dari senyuman dan kedipannya. Anjir, kesual palegay. Setelah jam 6 kita bawa burung kita itu ke rumah. Jam 7 kita kasih pakan. Kalau burungnya itu tergolong dengan kasus over birahi, kita turunkan. Bagaimana nong ciri-ciri yang over birahi itu? Ciri-ciri burung anis yang over birahi itu ngembang-ngembangin bulu lah dia itu. Tatapan mata itu kurang tajam sayu karena dia itu birahi. Dia itu cuma memanggil-manggil pasangannya saja karena ingin di hayang gitu sebenarnya mah eta. Burung anis merah yang over birahi itu ingin dikawinkan. Kadang-kadang ada cepuk dia itu ngungkep dek ada cepuk. Nah, cert. Bijil mah aja pucuk cau. Keluar yang cert keluar. Kadang dikasih tangan begini saja. Dia langsung gini. Cert keluar ini. Cairan berlendir itu. Seperti lidah buaya. Geus mal balik tengah poe kamu ngomong kieu. Jam 2. Kalau untuk kasus burung dengan over birahi itu biasanya juga kaki dijingjitin sebelah itu juga tidak over birahi, tapi dia itu kelebihan pakan. Penanganannya hampir sama. Kita turunkan aja extra fooding. Kalau hariannya itu dikasih jangkrik 3, kita turunkan jangkriknya. Saya nong di 0 kan jangan. Nanti dia itu larinya ke turun birahi, macet bunyi. Itu sasarannya. Jadi kita kasih aja 1 jangkrik. Nah, untuk di kasus yang over birahi.
kasih satu jangkrik. Lalu untuk mandi biasanya saya itu memandikan malam, jam 7 malam saja, sambil kita itu membersihkan kandang. Nah, jam 7 malam kita mandikan. Terus untuk di sini harus tahu ya, kalau karakter anis merah itu dia itu suka kebersihan, baik kebersihan kandang, kebersihan pakan, dan juga kebersihan cepuk air minum. Karena air minum yang keruh tidak akan diminum sama dia. Itu berarti otomatis akan mengganggu ke sistem metabolismenya. Nanti dia itu dehidrasi kalau tidak mau meminum air. Terus dia itu turun sistem metabolismenya, turun kesehatannya. Karena apa? Karena terganggu di cepuk air minumnya. Jadi setiap 2 hari sekali saya itu mengganti air minum, mengganti pakannya juga. Nah, apakah pakan harus 2 hari sekali? Nah, diganti tentu saja. Karena kalau pakan terlalu lama disimpan di dalam cepuk itu akan berjamur. Itu juga akan mengganggu ke sistem metabolismenya. Otomatis dia itu akan terganggu di sistem penggacorannya. Lalu untuk buah-buahan saya mengasih apa, Nong? Kalau untuk buah pepaya itu untuk menaikkan birahi biasanya yang saya alami. Berarti di sini saya itu cuma memberikan itu aja lah, apel merah gini lah ngeunah karesep si Nong, eta mah kesukaan saya apel merah mah. Itu biasanya yang saya berikan. Mandi dikencengin, mandi setiap sore saja. Dan untuk pengembunan dikencengin untuk kasus yang over birahi. Nah, seperti itu. Lalu untuk extra fooding yang lainnya, untuk yang over birahi, jangkrik dari 3 diturunkan menjadi 1. Lalu pemberian cacing tanah, selalu saya memberikan cacing tanah karena di sini kasus anis merah itu memang anis merah itu suka sekali dengan cacing tanah. Saya memberikan cacing tanah itu 1 minggu 3 kali dengan takaran 2 untuk yang sedang-sedang saja dan 1 untuk yang besar, panjang, dan hitam tapi tidak ada telur yang 2-nya. Anjir, semua apa ngomong-ngomong telur 2, telur bapak itu namanya. Dan untuk kroto saya pangkas untuk kroto karena kroto itu suplai terbanyak, penyumbang terbanyak untuk birahi. Nah, sekarang di kasus yang kurang otot bunyi karena dia itu tidak tersentuh titik birahinya karena kekurangan ekstra fooding. Nah, jadi bunyinya itu tidak ngotot. Kalau untuk kasus seperti ini, saya biasanya memberikan extra fooding yang dinaikkan, setingkat lebih dinaikkan. Kalau biasanya itu hariannya 3, kita naikkan menjadi 5. Ini khusus untuk yang kasus saja. Nanti kita turunkan lagi extra foodingnya setelah burung itu mau gacor, ngotot, ngeral, dan juga waragadung. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita kasih aja untuk extra fooding jangkriknya itu 5 pagi. Setiap pagi kita kasih 5. Sedangkan untuk cacing tanahnya kita kasih setiap sorenya saja. Ya, setiap sore 1 aku sayang ibu. Nah, seperti itu. Atau sudah aja beri aja kasih cacing tanahnya itu 1 minggu 3 kali, sedangkan untuk kroto kasih 1 minggu 2 kali saja dengan takaran 1 sendok teh aja. Nah, seperti itu biasanya yang saya lakukan, yang saya berikan untuk kasus-kasus burung yang kurang neken, kurang nyentuh di titik birahinya. Nah, saya itu tidak suka kalau terlalu memberikan extra fooding yang terlalu banyak karena takut nanti burung kita itu tidak suka food. Ini ada pengadaptasian lagi. Takut saya juga burung saya itu larinya ke over birahi. Burung itu tidak akan over birahi kalau dia itu belum menginjak di birahi. Nah, ini burung itu bunyinya itu kurang semangat, kurang ngotot, berarti lirih. Birahi sudah ada tapi belum nyentuh di titik dimana dia itu tersentuh. Sentuhlah, sing inget cek Ari Lasso gini, sentuhlah dia tepat di hatinya. Nuk dibahas ku aing unggal usik teh. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi milikmu selamanya. Bener gitu aing teh. Baheula mah aing teh vokalis band Kepret euy. Itu biasanya yang sering saya lakukan di burung-burung dengan kasus seperti itu. Jadi kalian itu jangan takut kelebihan over birahi, kelebihan pakan. Nah, seperti itu. Lalu untuk buah-buahannya saya kasih aja buah pepaya, karena buah pepaya itu mampu untuk menaikkan birahinya. Sedangkan untuk mandi 1 minggu 2 kali saja, dikarenakan ini burung yang mau menaikkan birahi. Nong, tapi burung saya itu sudah terbiasa dimandikan setiap hari. Kalau sudah terbiasa, sudah gacor, lakukan hal yang seperti itu.
Kalau untuk pengembunan dikencengin. Untuk burung-burung yang seperti ini biasanya saya itu mengencangkan pengembunan. Lalu untuk penjemuran saya juga mengencangkan penjemuran. Penjemuran saya menjemurnya setiap hari dengan durasi 15 menit sampai 20 menit saja. Berbeda hanya dengan burung yang OB atau over birahi, saya itu jarang mengembunkannya. Tetapi saya itu seringnya itu untuk burung-burung yang over birahi saya itu jarang menjemur, tapi saya itu sering mengembunkan dan juga memandikannya. Aduh, pameran, aing ya pameran pasar malam yang ada di Cisompet nanti malam akan berakhir. Nah, iya anjir, pengumuman jadi aing malelol ngomong teh goblok. Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Kalau untuk burung-burung yang kasus dengan tidak neken di birahinya, belum tersentuh hatinya, belum tersentuh birahinya, itu yang saya lakukan. Jadi suaranya itu kurang semangat, suaranya itu lirih-lirih. Ya, gacor mau gacor, coba itu di step baru ada birahi, belum menyentuh titik birahi. Itu biasanya yang saya lakukan. Maaf kalau saya sering menyeting burung yang terlalu tinggi. Setelah burung itu gacor secara-cesan, barulah kita mandikan sore. Setelah itu kita turunkan lagi ekstra foodingnya ke hariannya lagi. Kalau hariannya 3, turunkan lagi menjadi 3. Oke, segitu dulu konten dari Jenong Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.